Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Pasti sehat-sehat saja semuanya, bukan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga pandemi virus corona yang ada di negeri kita ini segera berakhir agar kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan rasa aman dan nyaman dan tanpa ada rasa takut terinfeksi oleh virus COVID-19. Perkenalkan, nama saya Theo Rizky Siagian. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang peluang. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, mari kita kasih dulu like and subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Oke, lanjut saja. Ini dia materinya. Peluang. Kata peluang ini pasti sudah sering kita dengar. Tapi pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya itu peluang? Peluang dapat diartikan sebagai besarnya kemungkinan atau probabilitas berlangsungnya suatu kejadian. Penerapan konsep peluang tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang simpel seperti pada permainan dadu saja. Namun, konsep peluang juga diterapkan pada hal-hal yang bersifat kompleks seperti ramalan cuaca, asuransi, investasi, dan lainnya. Terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinannya sekitar 10% atau dengan perkataan seperti ini. Ah, itu tidak mungkin. Atau juga bisa dengan seperti ini, itu sudah pasti. Itu sudah pasti terjadi. Oke, itulah tadi seputar tentang pengertian peluang. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang sering digunakan pada peluang. Istilah yang pertama yaitu adalah ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Kemudian ada titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kemudian yang ketiga ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus-rumus peluang. Sebelum kita membahas peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyak kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N atau K dapat dicari dengan menggunakan rumus. P atau K sama dengan NK per NS dengan K lebih kecil dari S. Contoh soalnya. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Pembahasannya, ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah mata dadunya. Maka yang ditanyanya ada, mata dadunya itu ada 6. Makanya NS-nya sama dengan 6. Kemudian ada sisi dadu genap. Karena ditanya oleh sisi dadu genap, maka mata dadu yang angka genap adalah 2, 4, dan 6. Maka NK-nya sama dengan 3. Maka kita gunakan rumus yang P atau K sama dengan 3 per 6. Sama dengan, kalau kita bagikan, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah setengah, adalah 1 per 2. Jadi, peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5 jika didesimalkan. Kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali, sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut sebagai kejadian majemuk.
Adapun beberapa kejadian yang dikatakan sebagai kejadian majmuk, di antaranya yaitu satu, dua kejadian sembarang. Dalam dua kejadian sembarang, A serta B dalam ruang sampel S, maka akan berlaku rumus PAUB sama dengan PA tambah PB kurang PA, B kurang PAB. Sebagai contohnya, diketahui dari 45 siswa, dalam suatu kelas terdapat 28 siswa yang suka pada mata pelajaran matematika, 22 siswa suka pada mata pelajaran bahasa Inggris, serta siswa 10 siswa serta sisanya 10 siswa suka kedua-duanya. Apabila seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukan peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun bahasa Inggris. Susah nih. Diketahui, maka jawabannya diketahui NS-nya sama dengan 45. Suka matematika, siswa yang suka matematika N atau M dilambangkan dengan sama dengan 28. Suka bahasa Inggris yang dilambangkan dengan N atau B sama dengan 22. Suka kedua-duanya NMB sama dengan 10. Maka jawabannya NS sama dengan 45, suka matematika NM sama dengan 28, suka bahasa Inggris N atau B sama dengan 22, suka keduanya NMB sama dengan 10. Peluang di mana akan terpilih yang suka matematika atau bahasa Inggris adalah, kita pakai rumus yang tadi. PMUB sama dengan PM tambah PB kurang PMB sama dengan 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurang 10 per 45 sama dengan 40 per 45. Dan apabila disederhanakan lagi menjadi 8 per 9. Itulah hasilnya. Dan yang kedua adalah komplement suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplement pada suatu kejadian yaitu PAC sama dengan 1 kurang PA. Sebagai contoh, suatu dadu dilempar sekali ke atas. Maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Maka cara menjawabnya, suatu dadu dilempar sekali sehingga NS sama dengan 6. Apabila A sama dengan mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka dari itu AC sama dengan mata dadu kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan 1,2. NAC sama dengan 2. PAC sama dengan NAC per NS sama dengan 2 per 6 apabila disederhanakan menjadi 1 per 3. Sehingga dapatlah PA sama dengan 1 kurang PAC sama dengan 1 kurang 1/3. Dan hasilnya adalah 2 per 3. Sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2. Dua komplement suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplement pada suatu kejadian yaitu PAC sama dengan 1 kurang PA. Contohnya, suatu dadu dilempar sekali ke atas, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Suatu dadu dilempar, maka jawabannya suatu dadu dilempar sekali sehingga NS sama dengan 6. Apabila A sama dengan mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka dari itu AC sama dengan mata dadu kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan 1,2. NAC sama dengan 2. Maka PAC sama dengan NAC per NS sama dengan 2 per 6. Jadi hasilnya apabila disederhanakan adalah 1/3. Sehingga PA sama dengan 1 kurang PAC sama dengan 1 kurang 1/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2/3. 3. Dua kejadian saling lepas. Adapun rumus untuk menentukan dua kejadian saling lepas yaitu dengan menggunakan rumus PAUB sama dengan PA ditambah PB. Contoh soalnya adalah pada pelemparan satu dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 ataupun 3? Maka jawabannya A sama dengan 1, B sama dengan 3. NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. Peluang untuk memperoleh mata dadu mata 1
atau 3 yaitu PAUB sama dengan PA ditambah PB. PAUB sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Dan hasilnya apabila disederhanakan 2/6 tadi menjadi 1/3. 4. Ada 2 kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Maka hal itu dirumuskan sebagai PAB sama dengan PA dikali PB. Contoh soalnya, apabila peluang Gilang bisa menyelesaikan sebuah soal yaitu 0,4 serta peluang Putra bisa menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3. Maka peluang mereka berdua bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu jawabannya PA sama dengan 0,4. PB-nya tadi 0,3. Maka peluang Gilang dan Putra bisa menyelesaikan soal adalah PAB. Kita pakai rumus yang tadi kita bacakan, PAB sama dengan PA dikalikan PB. Maka hasilnya 0,4 kita kalikan 0,3. Maka hasilnya adalah 0,12. Itulah peluang Gilang dan Putra bisa menyelesaikan soal-soalnya. Dan yang kelima, ada 2 kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi PBA menjadi sama dengan PAB per PA. Atau bisa juga dengan PAB sama dengan PA kali PB. Contoh soalnya, suatu dadu dilempar sekali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Cara menjawabnya, diketahui S sama dengan 1,234,5,6. Maka NS-nya sama dengan 6 mata dadunya. A. Kejadian munculnya angka prima yang ditanyakan pada soal. Hanya lagi 2 yang muncul mata dadu ganjil prima pada dadu tersebut adalah 2,3,5. Maka NA sama dengan 3. Maka kita pakai rumus yang tadi. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. Apabila 3/6 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, maka hasilnya dapatlah kita 1/2. Kemudian kita cari B-nya. B sama dengan kejadian muncul mata dadu ganjil. B sama dengan 1, 3, dan 5. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. Caranya pun sama juga. Apabila kita sederhanakan 3/6 ini, kita sama-sama bagikan 3. Maka dapatlah hasilnya setengah. Ataupun juga bisa dibilang 1/2. Peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat muncul kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah PBA sama dengan PAB per PA sama dengan 1/4 per 1/2. Maka hasilnya adalah 1/2. Kemudian lanjut kita ke jenis-jenis permutasi. Permutasi merupakan suatu susunan unsur yang berbeda yang terbentuk dari n unsur. Diambil dari n unsur ataupun sebagian unsur. Permutasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam. Satu, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah PNN sama dengan n faktorial atau PNN sama dengan n faktorial. Sebagai contoh, dalam menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri sebanyak 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang nantinya akan hadir. Banyaknya cara panitia dalam menyusun kelima bendera tersebut terdapat berapa cara. Dari 5 bendera yang tersedia, itu artinya N sama dengan 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin adalah 5 faktorial sama dengan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Itulah jawabannya.
Kemudian yang kedua ada permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan R lebih kecil sama dengan n. Untuk seluruh bilangan positif n serta R dengan R lebih kecil dari n, maka banyaknya permutasi dari n objek yang diambil R objek dalam satu waktu yaitu Pn kurang R sama dengan PNR sama dengan PNR sama dengan n faktorial atau per n kurang R faktorial. Tiga, permutasi dari n unsur yang mengandung PQ dan R unsur yang sama. Rumus yang digunakan adalah PNK1K2KT sama dengan n faktorial per K1 faktorial K2 faktorial dan sampai ke KT faktorial. Keterangannya, n sama dengan merupakan banyaknya elemen seluruhnya. K1 merupakan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama. K2 merupakan banyaknya elemen kelompok 2 yang sama. Dan KT merupakan banyaknya elemen kelompok KT yang sama. T sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Sebagai contoh, banyaknya cara dalam menyusun kata basa-basi. Basa-basi yaitu jawabannya dari kata basa-basi. Banyak huruf N adalah sama dengan 10. Diketahui K1 sama dengan huruf B sama dengan 2. K2 huruf A sama dengan 3. 1, 2, 3. Pas 3. K3 sama dengan huruf S sama dengan 4. K4 sama dengan huruf I sama dengan 1. Penyelesaiannya P10 kali 2 10 kali 10,2,3,4,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial 3 kali 3 faktorial kali 4 faktorial 4 faktorial dan 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan semuanya adalah 1260 cara. Keempat, ada permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan permutasi melingkar atau untuk urutan melingkar. Pada permutasi siklis, rumus yang digunakan adalah Pn siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. Sebagai contoh, dari 5 anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi suatu meja bundar. Banyak cara untuk susunan yang bisa dibuat dari 5 orang tersebut, yaitu jawab. Banyak orang atau N diumpamakan sama dengan 5. Sehingga P5 siklis sama dengan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Maka sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Yang kelima ada permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Rumus yang digunakan adalah Pn sama dengan N pangkat K. Contohnya, banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ialah. Maka kita cara menjawabnya, banyak susunan 3 bilangan itu artinya bilangan ratusan K sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun adalah N sama dengan 6. Banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, serta 6. P6 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216 susunan. Dan yang terakhir ada frekuensi harapan. Sebentar ini agak telat sih. Frekuensi harapan merupakan banyak kejadian yang diharapkan bisa berlangsung atau terjadi pada sebuah percobaan. Apabila sebuah percobaan dilakukan sebanyak N kali serta nilai kemungkinan berlangsung kejadian K pada masing-masing percobaan ialah PK, maka frekuensi harapan kejadian K yaitu rumus atau formula frekuensi harapan FH atau K sama dengan N kali P atau K. Sebagai contoh, satu buah dadu dilempar sebanyak 120 kali,
maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 yaitu jawabannya diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS sama dengan 6. Maka jadinya kan K sama dengan faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, 6. N atau A, NA-nya sama dengan 4. N sama dengan banyak lemparan sama dengan 120 lemparan. Sehingga PK sama dengan NK per NS sama dengan 4 per 6. Apabila kita sama-sama dibagikan 2, maka hasilnya adalah 2 per 3. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 yaitu FHK sama dengan N kali P atau PK sama dengan 120 kali 2 per 3 sama dengan kita dapatlah 80 kali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Karena saya pun masih belajar untuk membuat video ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.